Bisa kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Adi Supriyono, Sekretaris Perusahaan Listrik Negara. Pak Adi, kalau tadi Anda mendengarkan pembicaraan kita terakhir, mungkin bisa dibantu dijawab, Pak, apa yang menjadi keuntungan ketika orang membayar lebih untuk PPJ? Misalnya tadi kita dengar di Bekasi bisa sampai 7%. Maksudnya keuntungan untuk siapa nih, Mbak? Iya, ketika masyarakat membayar lebih kan seharusnya ada benefit yang lebih juga diterima oleh masyarakat. Uang itu kan masuknya ke Pemda, Mbak, ya. Artinya PLN tidak ada benefit apapun dari yang 7% itu. Oke, adakah usaha dari PLN untuk selanjutnya, Pak, untuk lebih menertibkan besaran pajak ini di setiap daerah agar mungkin kalau bisa disamaratakan saja begitu, Pak? Sebetulnya sih kalau bisa PLN malah tidak usah dibebani itu gitu, Mbak. Biar Pemda sendiri yang narik gitu ya. Sebenarnya ini beban untuk PLN. Jadi itu kan sebenarnya bukan kewajiban PLN untuk narik pajak ya, Mbak, ya. Iya. Jadi kalau misalkan yang saya malah lebih senang kalau ya sudah itu dikeluarkan saja. Dikeluarkan saja, oke. Itu mungkin lebih baik ya, Pak? Iya, untuk PLN kan jadi tidak lagi dibebani kewajiban untuk narik uang dari para pelanggan PLN. Oke, kalau Pak Adi kemudian bisa sedikit berbagi apa sih yang bisa diinformasikan di sini nih, Pak, biar pemirsa Berita Satu mungkin bisa mendengarkan. Apa sih sebenarnya yang bisa diedukasi oleh PLN bagi para pengguna token listrik itu agar bisa menggunakannya dengan mungkin lebih cerdas dan lebih hemat? Kalau ingin lebih hemat, tentunya salah satunya tadi kalau beli berulang-ulang kan ada biaya administrasi yang berulang-ulang juga. Nah, tentunya kalau bisa itu dikurangi frekuensinya ya akan berhemat. Tapi ya angkanya ya tidak terlalu banyak juga kan. Okay. Dan yang paling besar mungkin adalah bagaimana kita menertibkan penggunaan listrik itu sendiri. Jadi katakanlah kalau memang tidak diperlukan ya tidak usahlah dinyalakan gitu ya peralatan-peralatan listriknya. Lalu katakanlah jangan menggunakan katakan AC tapi di tempat itu juga ada alat yang menghasilkan panas sehingga AC-nya itu sendiri jadi mubazir gitu ya. Oke, baik Pak Adi Supriyono, terima kasih untuk informasinya bersama kami di Berita Satu. Dan pemirsa, saya akan kembali menyapa penelpon selanjutnya, ada Pak Samsudi dari Kelapa Gading. Selamat malam Pak Samsudi. Selamat malam, Bu. Iya, silakan Pak. Baik, saya mau tujukan buat Pak Adi. PPJ yang dipotong tiap bulan tidak sesuai dengan informasi Direktur Utama yang mengatakan bahwa hanya sekali. Tapi ternyata saya yang beli pulsa 500.000 tiap bulan dipotong PPJ dan itu cukup besar. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa 500.000 yang kami beli nilai tokennya itu secara rupiah 480.000. Tapi KWH yang kami beli, yang kami dapatkan 315. Dan sebagai satu catatan, bahwa KWH setiap kami beli voucher atau token ini turun terus setiap kami beli. Berarti mahal sekali. Kalau kita katakan 500.000 kami beli, berarti sekarang 350 berarti 40% terpotong. Nah, yang saya harapkan bahwa Direktur Utama apa yang disampaikan itu perlunya transparansi dan peduli sama masyarakat, tidak membebani masyarakat. Kalau tidak ada transparansi berarti mereka tidak peduli sama masyarakat. Ini yang terjadi. Kita bingung. Tambah terus. Dulu bisa beli satu bulan misalnya 1 juta, dua kali 500. Sekarang menjadi 3-4 kali. Bayangkan itu. Betapa mahalnya listrik itu. Dan tidak ada transparansi. Ini mohon dijawab oleh Pak Adi tadi. Terima kasih. Oke. Sayang sekali Pak Samsudi, memang Pak Adinya sudah tidak bersama kami lagi, tetapi nanti kita akan, semoga saja Pak Adi memang masih mendengarkan dan nanti mungkin bisa dijawab. Tapi Pak Samsudi, kalau kita boleh bertanya, Bapak pernah tidak mencoba mendapatkan penjelasan tentang bagaimana KWH Anda selalu turun? Saya selama ini coba menelan begitu saya, tapi setelah ada kritikan dari Pak Rizal Ramli, ternyata itu sesuatu yang logis dan masyarakat harus kritis. Karena ini benar-benar kalau didiamkan, ini masyarakat dirugikan.
pemerintah seperti ini ya dalam hal ini PLN kalau tidak peduli berbahaya buat masyarakatnya. Jadi benar-benar ini harus dikoreksi dan segera direalisasi buat masyarakat, kepentingan masyarakat. Kalau PLN berpihak kepada masyarakat, begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsudi dari Kelapa Gading untuk pertanyaan dan masukannya. Saya terakhir ke Pak Sudaryatmo untuk memberikan komentar. Kira-kira kalau tadi kita tidak terlalu bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan mungkin dari Pak Adi, tetapi apa kira-kira yang jadi PR besar PLN setelah ini? Ya, pertama kalau dari beberapa penanya tadi, konsumen belum teredukasi secara detail tentang mekanisme charging di dalam prabayar itu satu. Kemudian yang kedua adalah soal tarif itu loh. Jadi kalau kita baca token itu kan tidak ada informasi per kWh berapa rupiah. Tapi yang ada adalah kalau kita beli 100 itu lama-lama kok KWH-nya turun. Artinya kan itu berarti naik kan gitu. Kenapa nggak dicantumkan per KWH-nya itu tadi? Ya. Dan terus terang memang kita banyak keluhan dari pelanggan 1.300 karena dulu kan masuk ke YLKI ya, dulu kan banyak konsumen yang ikut program tambah daya gratis zaman Pak Dahlan Iskan. Begitu naik, tarifnya naik terus sementara yang 900 sama 450 itu kan beda tarif per KWH-nya kan besar sekali kan gitu. Padahal konsumen belum lagi ada konsumen yang dari awal itu nggak menghendaki 1.300. Saya butuhnya 900, tapi sama PLN dikasih 1.300 plus prabayar. Prabayar padahal tidak semua konsumen yang itu butuh 1.300 sehingga akhirnya dia harus membayar tarif yang jauh berbeda dibandingkan pelanggan 900 atau 450. Gitu. Sosialisasi lah setidaknya PR besar dari PLN. Terima kasih Pak Sudaryatmo sudah bergabung bersama kami.